Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku yang ini materinya sangat menarik sekali. Materi bagi ibu-ibu ini gue banget, utang piutang. Nah, untuk segmen 4 dan 5 ini kami persilahkan guru-guru Ustadz Fahmi Salim terlebih dahulu untuk turun ke para jamaah, mengajukan pertanyaan dan nanti jamaah bisa mengajukan pertanyaan kembali ke para Ustadz. Silakan Ustadz Fahmi Salim yang kami persilahkan dulu berinteraksi dengan Pak Ismail ya. Silakan, ini Pak Ismail, apakah Pak Ismail yang mana Pak Ismail? dengan tema yang disampaikan Ustadz Fahmi Salim tadi. Iya, Pak Ismail, alhamdulillah. Ya, dari materi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira sudah masuk, bisa dipahami atau belum? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, intinya kita ini dalam bermuamalah kita harus menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, ya. Karena kebanyakan kita kalau orang banyak hutang itu biasanya ya kalau ngomong suka berdusta. Kemudian kalau berjanji suka berkhianat. Maka itu jangan jadikan kebiasaan hutang itu. Nah, kira-kira Pak Ismail ini pernah ada kasus gak? Apakah meminjamkan hutang ke orang lain atau Bapak menghutang kepada orang lain? Ada. Ada. Nah, itu gimana? Apakah lancar? Apakah kemudian ada masalah? Insya Allah ada masalah. Insya Allah ada masalah. Jadi begini Ustaz, Iya. saya memberikan hutang kepada seseorang, teman, ya. Mic-nya boleh lebih dekat lagi Pak? Iya. Oke. Dia teman saya pinjamkan uang. Pada saatnya melunasi, ya dia selalu molor dengan berbagai macam alasan, ya. Inilah itulah dan sebagainya. Nah, barangkali saya juga ingin bertanya sama Pak Ustadz ini. Ya. Kira-kira apa fadilahnya Ustadz kalau kita memberikan tenggang waktu untuk yang penghutang tersebut? Ya berbekali, kita sudah menagih, mengingatkan berkali-kali, dia selalu mengulur-ulur waktu. Insya Allah mudah-mudahan ada fadilahnya gitu untuk Ya. si penghutang. Di surat Al-Baqarah ayat 280. Al-Baqarah ayat berapa? 280. Ada penggalan firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu ya, dia kesulitan membayar hutang. Tadinya dia mampu, kemudian dia pailit. Ya, kemudian dia kesulitan bayar hutang, fanaziratun ila maisarah. Allah memberikan perlindungan kepada orang yang kemudian terlilit hutang ini apa? Kita berikan tangguh masa penangguhan sampai dia maisarah, sampai dia dimudahkan oleh Allah, memiliki kemudahan untuk membayar hutang. Bukan pergi ke Mpok Maisaro. Ya, tapi maisarah di sini adalah kondisi ketika dia sudah mudah untuk mengembalikan hutang yang dia pinjam itu. Ya, nah jadi memang ada keutamaannya. Orang itu dianjurkan oleh Allah ya untuk apa? Samhan idza qtada, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Orang Islam itu harus apa? Memiliki sifat toleran. Toleransi bukan hanya kepada umat agama lain, tapi juga toleransi kepada orang yang minjemin utang. Ya, orang yang berhutang, orang yang membeli, orang yang jual beli itu juga harus kita toleran. Ya, nah ketika dia mengalami kesulitan, maka kita harus apa? Memahaminya. Tapi kita lihat dulu, ini orang yang kita berikan tangguhan, masa penangguhan pembayaran hutang itu, dia ini orang mampu apa kagak? Apa sengaja dia menangguh-nangguhkan begitu saja, padahal dia mampu? Nah ini juga nggak boleh. Jadi yang boleh kita berikan penangguhan masa tempo pembayaran hutang adalah memang dia betul-betul kesulitan. Ya, dzu usratin. Kalau dia bukan kalangan dzu usratin, maka dia harusnya mengembalikan hutang. Gitu ya. Tapi jangan sampai untuk mengembalikan hutang dia juga ngutang lagi. Ya, itu nggak boleh. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada tambahannya di ayat itu, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau sudah diberikan masa penangguhan berkali-kali, dia juga nggak mampu juga, kesulitan masih membayar hutangnya, maka ayo
kita diperintahkan oleh Allah, sudahlah ikhlaskan saja, sedekahkan saja, itu pahalanya lebih baik bagi kamu. Insya Allah. Baik, Demikian. terima kasih. Satu lagi, Sat. Ada satu lagi. Iya. Jadi begini, suatu saat ada orang datang ke kita ingin menghutang, ingin berhutang. Tapi pada saat itu kita ragu dengan orang tersebut. Jangan-jangan ngemplang lagi di situ ya. Jadi apakah afdol memberikan hutang atau memberikan saja sesuai dengan keikhlasan kita? Iya, nah kalau begitu Singkat Ustadz ya jawabannya. langsung Karena berkaitan aja Ustadz ya. Niam. Kalau bilang aja sama dia, Bapak ini sebenarnya mau ngutang atau mau minta sumbangan. Mau ngemplang. Ya, jangan mau ngemplang nanyanya. Ya, udahlah kalau begitu udah saya kasih sekedarnya aja. Ya, kita sedekah aja. Daripada kita menganggap itu akadnya hutang tapi kemudian apa? Dia kesulitan untuk membayar begitu. Jadi kita langsung dari awal jelas aja. Daripada nanti dia kesulitan membayar, kita lebih baik kita berikan sedekah dari awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Tapi jangan jadi aji mumpung ya. Fadilah bagi yang mengutang ini didengar bagi yang penghutang gitu kan. Jadi waktu ditagih, wah itu kan fadilahnya bagi yang memberikan hutang jadi dapatkan kemudahan. Nah ini jangan sampai. Jadi tetap ada kewajiban untuk membayar hutang bagi si penghutang. Berikut